seorang kekasih Allah Imam Muhammad Al-Baqir dikisahkan, kita membaca dalam satu sejarahnya, bahwasanya suatu ketika mendengar berita tentang tetangga kampung sebelah, bahwa tetangga kampung sebelah telah melakukan zina. Dengar berita kampung sebelah melakukan zina, tiba-tiba sang imam ini menangis dengan derai air mata. Menangis yang tidak biasa, sehingga yang memberitahu itu ketakutan. Memangnya siapa itu, imam? Apakah itu saudaramu atau kerabatmu atau apamu, ponakanmu? Bukan. Yang aku ketahui bahwasanya di kampung sebelah itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Itu artinya yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Padahal nggak kenal orangnya, hanya tahu umat Nabi Muhammad berzina, sedih sampai menangis dengan derai air mata. Hari ini kita dengar berita kebusukan seseorang, bukan kita menangis, malah kita mencibir, bahkan mungkin kita mudah mengejek atau merendahkannya. Tanyakan pada diri Anda yang sudah rajin sholat Jumat. Di saat Anda melewati kang rumah Anda, ada tetangga Anda yang sesungguhnya dia harus sholat Jumat, tapi ternyata dia tidak Jumatan. Apa yang ada di hati Anda? Pernahkah Anda menitikkan air mata? Atau Anda menengadahkan tangan, mohon ya Allah itu tetanggaku? Anda memohon, berikan kesadaran. Pernahkah berdoa dengan penuh kesedihan? Atau Anda cuek bebek, tidak pernah menyadari? Atau bahkan gunjing, apa aduh, tak pernah sholat, neraka. Kita begitu mudah membicarakan kejelekan orang, merendahkan orang. Ini kan ada urusannya dengan kesombongannya dalam hati. Maka jika terlanjur kita menemukan kejelekan orang, yang namanya hidup, tentu kita akan menemukan itu. Maka ayo kita perangi dengan apa? Dengan panjatan doa, bukan kutukan dan kalimat kotor. Dan pribadi antara kita kepada Allah. Tanyakan diri Anda sendiri, supaya kalau Anda ingin melihat hati Anda sudah mulai bersih atau belum, itulah di saat Anda melihat kekurangan pada orang. Kalau Anda melihat kekurangan tetangga, bahkan mungkin kekurangan orang yang paling selati bermasalah dengan kita, dia mengganggu kita, memfitnah kita, tak taunya melakukan satu kehinaan, dan kehinaan membahayakan dia. Lihat, anggap saja ini ustadz dengan ustadz. Ustadz lagi ngedengki sama ustadz sana, penyakit yang kemarin, lihat. Dengar ustadz yang didengki, yang memusuhi dia itu ternyata kepleset misalnya melakukan kehinaan. Wah, tiba-tiba diam-diam di dalam hatinya bertepuk tangan, tuh syukurin tuh. Mana ada iman orang begini? Mestinya menangis. Mendengar berita ketidakbaikan menangis. Maka dari itu sekarang tanyakan diri kita sendiri, kalau kita melihat umat Nabi Muhammad lakukan maksiat, apakah pernah kita menitikkan air mata memohon di tengah malam untuk orang tersebut? Ya Allah, itu tetanggaku baik banget kepada kami, ya Allah, sering aku pakai lahannya untuk parkir mobil kami, ya Allah, tetanggaku yang itu, ya Allah, akan tapi kami dengar dia masih berurusan dengan riba, ya Allah. Pernahkah masuk dalam panjatan doa Anda di tengah malam tentang tetangga Anda yang urusan riba? Atau hanya sok Anda kasihan riba? Apakah apa tetangga Anda yang Anda dengar dia pernah kepleset zina masuk dalam panjatan doa Anda? Doa sangat pribadi, gak usah ceritakan ke orang lain. Sambut, yani sesuatu yang sudah kita lihat dari kejelekan orang, kalau tidak kita tumpangi dengan panjatan doa, akan berubah menjadi ungkapan-ungkapan. Kalau tidak kita adukan kepada Allah dengan doa, maka akan ngomong kepada manusia dalam bentuk gunjingan. Hati-hati. Makanya langsung kita tumpangi, lihat kejelekan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Langsung sholat 2 rakaat tengah malam, ya Allah, itu tetanggaku, aku telanjur melihat kejelekan dia, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, jadikan itu kejahatan terakhirnya, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, tutup aibnya, ya Allah. Biasakan dengan semacam ini. Kalau Anda punya kebiasaan begini, nggak akan Anda teriak-teriak di atas mimbar sebagai ustadz lihat kejelekan. Kalau jadi penulis pun akan menjadi penulis yang baik, akan jadi juru damai di negeri ini, tidak akan menyebarkan fitnah yang menjadi sebab orang bermusuhan. Jadi selanjutnya adalah kalau terjanjur melihat, kita tumpangi dengan panjatan-panjatan dan doa. Bukan doa kejelekan, doa kebaikan. Dan mari kita amalkan ini semuanya. Anda perlu tengok kepada orang di kiri kanan kita. Mohon maaf, kita kesombongan, kecongkaan. Ini adalah termasuk penyakit hati halus, sombong yang tanpa disadari. Anggap saja kita hadir majelis seperti ini, majelis ilmu, sampai nanti doa dengan dari air mata, Masya Allah. Keluar, mohon maaf, kita melatih sebuah tempat, apa namanya, alun-alun atau terminal atau stasiun dan sebagainya. Ternyata di saat itu di saat kita naik mobil, ada hamba Allah yang diuji. Itu ujian bagi dia. Ujian dia menjual dirinya, mohon maaf. Seorang wanita pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil berlalu, dia melambaikan tangannya.
Anda tahu bahasanya dia ingin mengajak berzina. Dia perempuan melambaikan tangan, lalu Anda baru pulang hadir pengajian, Masya Allah. Derai air mata tadi waktu mengaji, Masya Allah, lewat melihat mereka. Apa yang ada pada diri Anda? Mungkin Anda berkata, kasihan malam-malam, astagfirullah, malam-malam begini, orang badannya astagfirullah. Mungkin Anda seperti itu. Atau Anda seperti yang satu ini. Di saat melihat wanita semacam ini, tiba-tiba menundukkan wajahnya. Kemudian dia mengangkat wajahnya, menengadahkan tangan, ya Allah, berikan petunjuk kepada itu hamba, ya Allah. Itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dia, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah. Dan mungkin dengan derai air mata, kebayang anaknya, saudaranya. Jangan sampai seperti itu. Dan semoga orang ini diberi petunjuk. Siapa di antara kita yang melihat orang semacam itu, lalu terenyuh hati kita? Mana? Kadang yang ada adalah kita perendahan. Bahkan mungkin dibikin main-main. Mobil pula-pula direm, kemudian dia lari mendekat, dimajukan lagi, direm mendekat, majukan lagi. Ini kerjaannya santri, biasanya sok sudah punya surga, main-main dengan orang yang jahat. Atau ustadz yang sudah kayak punya surga, merendahkan. Jadi di rem mobilnya, kemudian dia lari mendekat, baca lagi, dia nanti ketawa dari dalam, di syuting barangkali karena sekarang sedang misalnya, mohon maaf. Loh, itu bisa terjadi kepada orang yang tidak sadar kalau itu adalah umat Nabi Muhammad, perlu disayang, bukan untuk dihinakan. Cara menyayang kita pertama adalah panjatan doa kemuliaan untuk orang-orang seperti itu. Ayo sekarang tengok diri kita sendiri. Kalau sudah gini, kalau kita terlanjur melihat kejelekan seseorang, maksiat, dosa, tumpangi dengan panjatan. Itu saja malam ini. Ilmunya ilmu itu, dia riba, dia judi, dia begini. Dia melakukan banyak kejahatan, kita doakan dengan doa kebaikan. Di samping itu akan melatih lesan kita menjadi lesan yang lembut, lesan penuh kasih, lesan yang baik. Tapi kalau dikit mengutuk terkutuk neraka, neraka, jahanam misalnya, Allah, itu akan merusak diri kita sendiri. Hati kita akan kotor juga dengan kalimat-kalimat itu.